Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Iman dengan NIM A1J222023. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari linguistic landscape itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu linguistic landscape. Nah, linguistic landscape ini sendiri merupakan bahasa atau tanda-tanda yang ada di ruang publik. Nah, fungsi dari linguistic landscape itu adalah untuk menjelaskan fungsi bahasa di ruang publik. Fungsi bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau percakapan belaka, tetapi juga memiliki fungsi lain seperti fungsi identitas, budaya, dan lain-lain. Nah, untuk fungsinya itu ada dua. Yang pertama itu ada fungsi sebagai fungsi informasi, dan yang kedua itu ada fungsi simbolis. Nah, kita masukin dulu ke fungsi informasi. Itu untuk memberikan informasi tentang identitas linguistik suatu wilayah. Biasanya ini digunakan pada papan nama, tanda jalan, atau iklan-iklan yang ada di ruang publik. Selanjutnya itu ada fungsi simbolis. Nah, fungsi simbolis ini sendiri merupakan kehadiran dan ketidakhadiran bahasa buah kelompok pada papan nama jalan yang berdampak pada perasaan sebagian dari kelompok tersebut. Menurut pendapat ahli, yang pertama itu ada menurut Landry dan Borges pada tahun 1997. Hal ini berdasar dari fungsi informasi adalah untuk menyajikan tanda teritorial suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas bahasa tertentu. Nah, fungsi informasi juga bertujuan untuk membedakan satu daerah dengan daerah lain. Misalnya papan nama jalan. Di Mendalo itu sendiri ada namanya Jalan Lorong Bersama, atau bisa kita ambil dari contohnya nama kosan. Nah, dari nama kosan tersebut kita bisa mengetahui dominan dari masyarakat setempat itu apakah Jawa, apakah Melayu, atau suku Padang, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari penamaan jalan atau dari penamaan kosan tersebut. Nah, selanjutnya itu dari fungsi informasi bisa juga kita ambil contohnya di iklan yang ada di jalan-jalan. Nah, jadi contohnya itu ada namanya iklan. Nah, misalnya di iklan tersebut dijelaskan pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu di bawahnya itu ada namanya aksara incung. Nah, itu bisa menjelaskan bahwa masyarakat setempat itu di dominannya itu ada di Kerinci. Nah, lalu muncul pertanyaan nih, misalnya kok sate Padang dijual di Provinsi Jambi, sedangkan yang jualan itu bukan orang Padang gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tergantung dari faktor ekonomi tersebut. Kenapa dia memilih sate Padang? Karena pada awalnya sate Padang itu sudah memiliki nama. Jadi sehingga orang-orang di sekitar itu tertarik dengan namanya sate Padang. Walaupun yang berjualan itu bukan orang Padang, tetapi di sini konteksnya itu dia lebih ke ekonomi, bukan dari budaya orang tersebut. Nah, contohnya itu juga ada di Bali. Papan penunjuk arah atau informasi ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Ini tujuannya untuk memudahkan wisatawan lokal dan internasional. Misalnya kata wolu, busana anak dan dewasa, dapat diartikan sebagai toko menjual pakaian untuk anak-anak dan dewasa. Nah, tujuannya ini sama seperti memberikan arahan dan memastikan bahwa semua orang termasuk penduduk setempat dan wisatawan bisa mengerti dari toko tersebut. Nah, simbolis itu sendiri merupakan kehadiran dan ketidakhadiran bahasa sebuah kelompok pada papan nama jalan yang berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok tersebut. Nah, itu bisa juga diartikan bahwa kehadiran bahasa pada nama papan jalan itu dapat memperkuatkan identitas kelompok dan memberikan rasa memiliki serta pengakuan terhadap kelompok tersebut. Nah, lalu bagaimana nih misalnya dia di suatu kelompok itu dominan misalnya Melayu, tapi di papan nama jalannya itu misalnya Jawa gitu. Nah, itu bisa kita lihat bahwa di suatu wilayah tersebut ya dominannya itu orang Jawa tersebut. Nah, bagaimana di wilayah Jawa tersebut ada orang-orang Melayu tersebut. Nah, sebaliknya
Ketidakhadiran bahasa pada papan nama jalan dapat menyebabkan perasaan terpinggirkan atau tidak diakui sebagian dari kelompok tersebut. Nah, di sini itu tidak menghilangkan identitas orang tersebut, tapi itu juga intinya itu tidak menghilangkan identitas ya. Maksudnya itu walaupun misalnya di suatu wilayah itu dominannya orang Jawa, tapi ada juga nih orang Melayu. Nah, apakah orang Melayu ini kehilangan identitasnya? Ya, tentunya tidak. Ini balik lagi ke pembahasan kita, yaitu linguistic landscape yang ada di ruang publik gitu. Nah, di sini juga ada pendapat ahli menurut Laundrie dan Borges pada tahun 1997. Dia menjelaskan bahwa fungsi simbolis menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada penanda lanskap linguistik merepresentasikan simbol budaya tertentu yang berkaitan erat dengan orang yang tinggal di sekitar penanda lanskap linguistik tersebut. Nah, contohnya itu misalnya di daerah yang mayoritas berbicara Jawa, papan nama jalan yang menggunakan bahasa Jawa dapat memberikan rasa identitas dan kebanggaan kepada masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap budaya dan identitas masyarakat Jawa di daerah tersebut. Nah, contoh lainnya itu juga ada, misalnya contoh di aksara Jawa. Dalam penamaan papan nama jalan Kerajaan Raja Marga di Yogyakarta tidak saja berfungsi sebagai identitas tempat, melainkan juga untuk melekatkan identitas kejawaan serta menarik wisatawan asing untuk datang ke daerah tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya di Kabupaten Kerinci, karena saya atau orang Kerinci, jadi saya akan mengambil contoh di Kerinci. Dan misalnya ada kayak papan informasi atau papan iklan yang menunjukkan bahwa itu ada aksara Kerinci gitu. Nah, aksara Kerincinya itu yaitu menunjukkan bahwa identitas Kerinci itu memiliki bahasanya tersendiri, yaitu aksara Incung. Nah, ini juga akan berdampak nantinya kepada ekonomi, kepada wisatawan yang akan mengunjungi Kerinci. Mungkin mereka akan lebih tertarik dengan aksara Incung, bahkan bahasa dari suku Kerinci itu tersebut. Nah, itu juga menunjukkan bahwa aksara Incung tuh suku Kerinci itu akan merasa bangga karena di dalam penulisan bahasa iklan itu ada dituliskan aksara Incung. Jadi itu merupakan identitas dari kebudayaan tersebut. Gitu. Dan itu juga merupakan penghormatan terhadap budaya atau identitas masyarakat Kerinci itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari fungsi dari linguistic landscape itu tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.